Selama-lamanya iman ya, waktu saya zaman 98 tuh, kalau kita nggak punya leading massa, minimal leading isu. Kalau zaman dulu pun ditunggangi, tapi itu oleh kepentingan publik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di episode Political Literasi kali ini bersama bicara kita yang sudah hadir, Prof. Muradi. Selamat sore, Prof. Sehat, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi Akan ada beberapa pembahasan terkait dengan atau beberapa diskusi atau pembicaraan kita dengan Prof. Muradi hari ini tentang apa yang terjadi hari ini berkaitan dengan keamanan dalam negeri di Indonesia, kemudian juga bagaimana adanya pergerakan mahasiswa hari ini yang kita tahu juga Prof. Muradi ini sebagai eksponen 98 ya, Prof, melihat fenomena apakah gerakan 98 hari ini masih memiliki atau apa gerakan mahasiswa hari ini masih memiliki nafas yang sama dengan apa yang dulu dilakukan oleh teman-teman 98, Prof, ataukah memang ada muatan-muatan lain yang ada di pergerakan mahasiswa ini. Oke, langsung aja, Prof, melihat kondisi negara hari ini mungkin ya, dengan beberapa permasalahan yang memang mungkin permasalahannya sudah ada cukup lama terkait dengan keamanan yang bisa kita lihat, salah satunya mungkin terkait dengan KKB ya, Prof, yang sampai hari ini itu belum menjadi masalah yang terselesaikan. Nah, sebetulnya permasalahan apa yang memang sampai terjadi? Apakah secara pendekatan yang salah, ataukah memang ada kepentingan di sana, ataukah memang gerakan KKB hari ini memang sebagai gerakan yang secara natural terbentuk atau ada, Prof? Ya, kalau di KKB di Papua itu kan memang agak repot karena memang agak berbeda karakternya. Jadi memang kalaupun memang perubahan paradigma pendekatan sudah dilakukan, dan hari ini saya kira sudah mulai melakukan pendekatan yang berbeda. Tapi kan dalam tradisi peperangan asimetrik ya, peperangan yang sifatnya kemudian berlalu memang itu tidak mudah. Nah, tinggal kemudian kita mencari saja solusinya. Hari ini mereka lebih berani kan masuk ke dalam, mereka menyerang pos polisi, menyerang pos tentara, kemarin terakhir minggu lalu menyerang pos marinir ya. Tapi saya sih memahaminya ini adalah upaya untuk kemudian pelan-pelan akan bergeser ya. Tinggal kan semua pendekatan ekonomi sudah, infrastruktur juga sudah. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian melakukan pendekatan jauh lebih agresif ya. Agresif artinya bukan agresif keras, tapi agresif dengan bentuk yang soft power tadi. Nah, saya kira itu sudah dilakukan, dan kita pelan-pelan juga orang akan lihat sebenarnya yang diinginkan oleh KKB itu apa sih? Apakah memang betul misalnya mendorong proses pemberdayaan, proses kemakmuran warga Papua, atau memang hanya sekedar untuk cari keributan dan masalah. Nah, ini juga, Prof, terkait KKB juga ada sekarang kan DOB baru ya, Prof, di Papua ada beberapa daerah yang memang jadi usulan untuk di pemekaran. Nah, apakah ini juga sebagai bagian dari solusi? Ya. Solusi utama kan mendekatkan pelayan publik ya. Jadi hari ini kan kita punya dua provinsi di Papua ya. Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Mungkin nanti lagi kan ada provinsi baru, 3 provinsi baru yang akan membagi menjadi 5 atau bahkan 6 ya. Ya, setahu saya baru 3 yang diusulkan dan 3 disetujui oleh DPR kira-kira seperti itu. Memang tinggal plenonya saya seperti apa. Tapi dengan mendorong proses penambahan 3 provinsi ini, itu makin mendekatkan karakteristik dari warga Papua. Hari ini misalnya kita masih bingung antara orang Papua laut dengan Papua pegunungan. Ya. Papua daratan dengan Papua laut juga ada, atau Papua yang ada di pegunungan dengan Papua yang ada pesisir. Ini kan selalu berkembang terjadi perdebatan. Apalagi belum lagi di antara orang Papua pegunungan juga tidak saling bisa bicara karena mereka ada komunikasi dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau buat saya sih, saya kira ini langkah baik ya. Mudah-mudahan sebelum 2024 sudah ada provinsi baru, dan akhirnya kemudian Papua bisa tertangani dengan baik. Karena opsi itu dilakukan, apapun yang dilakukan oleh Indonesia, oleh pemerintah kita sudah dilakukan di Aceh, berhasil. Nah, sekarang hari ini kita coba stimulasi baru dengan pendekatan yang lebih
mendekatkan pelayanan publik ke pelayanan ke publik yang lebih dekat juga. Jadi diharapkan dengan adanya memang DOB atau daerah-daerah pemekaran baru ini bentuk bahwa negara semakin hadir, semakin dekat terhadap warga Papua yang hari ini kan katakanlah memang kan isu tentang Papua ini kan jadi agak geser sana sini karena Prof ya, kalau kita lihat banyak juga aktor yang dalam tanda kutip bermain di sana. Kemudian juga kalau kita lihat juga di media sosial ya Prof masih ada pembiasan terkait ada ketidakadilan yang dilakukan di sana. Kemudian juga ada hal-hal yang atau hak-hak yang dirampas dari negara Papua sendiri. Nah, kemudian melihat fenomena terutama di media sosial mungkin Prof, karena hari ini kan media sosial jadi juga salah satu kanal yang memang sangat dijadikan rujukan ya Prof, terutama untuk kalangan muda yang kemarin beberapa waktu kemarin sempat ramai terkait dengan Papua Merdeka. Kemudian ada hasil track social network analisis yang memang menunjukkan justru memang aktor-aktor yang hari ini dalam tanda kutip jadi pemantik ini nggak selesai itu justru orang luar gitu Prof. Nah itu apakah memang hari ini juga ada kepentingan di luar yang coba masuk untuk ke permasalahan Papua atau gimana? Ya kayak itu Pak, pasti di banyak negara juga dengan konflik ini pasti akan ada orang luar, baik orang luar yang di endorse dari dalam ya, artinya orang Papua yang kemudian tinggal di Australia, tinggal di Eropa, mereka mengendorse, mereka meminta bantuan dan sebagainya, atau juga orang-orang asing yang murni karena kepentingan bisa kepentingan agama ya di sana, bisa kepentingan ekonomi dan sebagainya. Tapi begini, kalau saya melihatnya Papua itu harus kemudian bisa memberikan stimulasi baik ya, karena salah satu yang kemudian berkali-kali kita dilakukan di Papua itu tidak sampai di publik mancanegara karena kita selalu kalah isunya. Kan isu kalah isu HAM dan sebagainya, walaupun sebenarnya kemasannya bisa diolah seperti sedemikian rupa supaya kita bisa publik paham juga bahwa situasi yang di Papua itu tidak seserem yang seperti halnya yang ada di pemberitaan. Dan itu bukan giring opini ya Prof, karena memang yang dilakukan oleh negara seperti itu ya. Sama seperti gini, kita sering kali mendengar misalnya kasus di Palestina ya, wah ramai segala macam, orang sana biasa-biasa saja. Beberapa teman yang saya mungkin belum pernah ke sana, beberapa teman yang pernah ke sana ya normal seperti biasa. Jadi ya Papua Indonesia ya ada Papua hanya bagian kecil kan. Nah tinggal masalahnya adalah bagaimana menstimulasi itu. Dan upaya untuk membangun DOB baru kan memang menjadi salah satu komitmen pemerintahan Pak Jokowi hari ini, dan saya kira kita tunggu saja apakah memang itu bisa memberikan stimulasi. Kalau saya menganggap bahwa upaya untuk memberikan satu warna kan nggak bisa nih. Di Aceh pernah kejadian 2024 sama 2025 bikin sekarang udah normal lah ya. Nah sekarang gimana Papua untuk bisa memberikan stimulasi itu? Salah satunya dengan mendorong proses DOB baru. DOB baru ini mendekatkan pelayanan ke publik. Jadi birokrasinya merangkul, jadi akan membagi Papua itu dengan karakteristik wilayahnya tadi. Bisa jadi misalnya 5 itu nanti akan berkembang lebih besar lagi karena ada wilayah yang kemudian dianggap kulturnya berbeda. Contoh misalnya karakteristik masyarakat di Kepala Burung gitu ya, itu berbeda dengan misalnya di wilayah kemudian di bagian bawah Papua kan. Kalau kita Kepala Burung bagian bawah itu agak berbeda. Itu mungkin bisa juga jadi satu daerah yang berbeda seperti itu. Oke, jadi memang pendekatannya juga beda ya Prof, nggak bisa juga sama Papua disamakan atau karena Aceh juga pernah kita terus disamakan karena memang karakteristiknya yang berbeda. Nah kemudian kemarin ini Prof Panglima baru juga ya katanya punya strategi baru untuk penyelesaian konflik di Papua hari ini, tapi juga di satu sisi ada oknum dalam tanda kutip aparatur yang masih nakal nih Prof. Kemarin ada temuan yang jual yang kayak gitu, apakah itu juga sebetulnya jadi permasalahan tersendiri di internal organisasi TNI-nya atau kayak gimana Prof? Iya, kan gini, secara normal ada supply and demand ya. Jadi senjata ilegal itu kan karena ada demandnya di Papua itu. Nah sementara memang secara ekonomi juga terjadi proses Papua dianggap dipersepsikan tidak aman, dipersepsikan tidak kondusif dan sebagainya. Nah ini yang saya kira Panglima bisa memberikan stimulasi baru dengan pendekatan baru. Kalau saya lihat dengan pendekatan baru, kalau secara strategi ya, secara di lapangan kan
OPM-nya sudah mulai maju nih, mulai merangsek keluar. Itu kan berbalik sebenarnya, karena dengan cara begitu kalau mau kita lebih keras itu bisa dipukul habis, atau kalau mau lebih mudah ya dia akan diarahkan untuk kemudian bergabung dengan NKRI. Nah, opsi-opsi itu saya kira menarik. Nah, karena emang pendekatan yang Pak Panglima baru kan lebih mendorong memperkuat teritorial dan juga intelijen. Nah, intelijen sudah jalan, mereka dorong kan diprovokasi maju keluar, menyerang dan sebagainya. Dari situ kita memang resikonya memang akan ada korban. Tapi dari pendekatan secara militer saya kira itu lebih kecil ketimbang kemudian ketimbang dengan pendekatan yang berbeda seperti itu. Jadi memang didorong maju, dia dipaksa distimulasi maju. Kemudian nanti mungkin ada dua pendekatan, dihajar habis atau kemudian dia dirangkul sebagai bagian dari NKRI. Kemarin dengan berita yang sama ada sekitar puluhan ex OPM yang kemudian bergabung ke NKRI. Oh, ternyata ya. Ternyata, dan itu kan pemerintahnya nggak besar gitu. Tapi justru yang besar adalah penyerangan OPM ke marinir tadi gitu. Jadi memang ini salah satu strategi, dan memang nggak bisa cepat. Jadi memang kasusnya adalah pendekatan secara teoretik asimetris warfare ya, pendekatan asimetris termasuk misalnya Spartan dan sebagainya, itu akan memperkuat basis pemerintah dulu, baru pun bisa mengajak mereka bergabung. Artinya apa? Artinya nanti pelan-pelan oknum-oknum tentara itu kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Ya. Nah, kalau nanti itu kan dalam konteks tentara kan begitu ya, tentara, polisi dan sebagainya. Di birokrasi kalau nanti mereka masih kemudian cawe-cawe masih membantu OPM, ya akan diproses secara hukum. Ini kan bukan cuma oknum tentara polisi yang main, tapi juga ada oknum jadi memang harus satu kesatuan semua ya Prof, yang memang di ini, karena nggak bisa hari ini TNI aja yang diberesin, tapi kalau oknum pemerintahan di internalnya persis, karena sebagian pendanaan juga ada di oknum-oknum ASN yang ada di Papua. Ini yang saya kira perlu juga ditertibkan. Jadi kalau sejauh ini udah on the track ya Prof ya? So far ya, kan kita mau coba juga sekarang kan pendekatan baru. Kalau pendekatan baru sebenarnya memang agak high risk ya, resikonya tinggi tadi, tiba-tiba diserang kita nggak siap. Kan begitu ya, kemarin ada 3 marinir gugur kalau tidak salah di penyerangan terakhir mereka ke pos marinir tadi. Tapi buat saya itu resiko dari proses penanganan KKB ya, ataupun penanganan organisasi separatisme yang memang perlu pada akhirnya kita kemudian mendorong mereka untuk jauh lebih keluar, dan kemudian baru nanti kita tertibkan secara organisasi dan juga secara kenegaraan. Jadi menarik ya Prof, karena ya kalau kita lihat kan permasalahan keamanan dalam negeri yang memang paling muncul itu, yang memang paling besar kan kebanyakan berkaitan dengan Papua dan keamanan. Jadi kemudian juga dan nggak ini juga ya, nggak gampang juga, banyak juga yang kadang-kadang numpang nih Prof. Jadi kayak gerakannya diselipin Papua Merdeka, gerakannya diselipin Papua Merdeka. Nah, termasuk mungkin juga dengan apa yang hari ini jadi pergerakan mahasiswa gitu. Kemarin sempat ramai tentang 3 periode kemudian dimunculkan beberapa permasalahan yang muncul, yang salah satunya bahwa kemerdekaan Papua dirampas oleh negara dan lain-lain, sedangkan di Papuanya kayak gini-gini. Nah, itu Prof melihat hari ini gerakan mahasiswa, melihat kan kalau tadi kita ngobrol ya Prof, ternyata juga tidak besar-besar amat, dan tidak juga sesuai dengan apa yang di media sosial disampaikan. Nah, melihat hari ini seperti itu, apakah memang hari ini gerakan mahasiswa dalam tanda kutip hilang kritis, atau memang ada hal lain yang menyebabkan seperti itu, Prof? Ya, satu yang orang lupa bahwa gerakan mahasiswa itu kan sifatnya dia evolutif ya. Jadi kalau demo hari ini tiba-tiba ratusan ribu, itu ada pertanyaan serius. Artinya maksud saya dia bertahap. Kenapa? Karena isu itu nggak bisa kemudian ditempel di jidat, tapi dipahami. Ya kalau bandingkan dengan zaman saya dulu, ketika zaman 98 gitu, kita jauh 2 tahun sebelumnya sudah demo tiap hari. Tahun 96 itu udah dikejar-kejar. Bagian dari rangkaian ya. Tahapan dia begitu, kemudian masuk bulan masuk tahun 2000, tahun 98 baru makin besar. Ya. Nah, ini kan eskalasi ini kan saya kira perlu dilakukan. Nah, kalau hari ini isu 3 periode itu menurut saya isu pinggiran dari awal kan. Bukan isu yang kemudian menjadi isu utama untuk didiskusikan bahkan oleh mahasiswa sekalipun. Karena apa? Karena
ini dilontarkan lebih banyak untuk pengalihan isu yang lain lah ya. Saya kira dengan pendekatan Pak Jokowi kemarin misalnya mengatakan tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan pemilu 2024 titik di situ kan, itu kan argumentasi saya dari awal dibenarkan bahwa memang ini tidak akan menjadi isu utama. Harus selesai ya selesai. Tapi mahasiswa kan kemudian karena dia literasi politik yang nggak terlalu dalam ya, maka kemudian isu yang muncul isunya isu pinggiran dan isu elit. Kalau saya berkali-kali bicara bahwa mahasiswa hari ini harus melakukan aksi-aksi ataupun melakukan advokasi untuk isu yang tidak digarap oleh elit dan tidak digarap oleh masyarakat. Justru kalau yang nggak digarap sama elit kemudian dan berkaitan langsung dengan masyarakat, justrunya ini yang harus didorong ya. Nah itu yang saya kira hari ini kan kita nggak bisa menemukan itu. Banyak dari mereka lebih banyak sebagai tren ya, unjuk rasa, naik mobil bareng segala macam, bukan sebagai sebuah keyakinan di kepala mereka bahwa memang harus ada proses di mana mereka turun ke jalan. Jadi lebih pada soal isunya lebih ke isu normatif yang tidak bisa tidak bahkan kalah dengan pergerakan masyarakat itu sendiri. Karena unjuk rasa tuh ya, kalau bicara soal mahasiswa kan dia bicaranya soal simpel ya. Mahasiswa itu kan dia agen perubahan ya, agen perubahan sosial. Jadi kalau dia justru menjadi bebek ya, membebek isu ya, bukan menggain isu ya, akhirnya ya kondisinya seperti hari ini. Jadi kesannya cuma bentrokan, rame-rame, sementara targetnya ya nggak ada. Ya, justru jadi malah kesannya ngekor ya Prof, karena iya, membebek itu mengekor, ikut orang lain, jadi ikut elit gitu. Makanya saya bilang dari awal isu mahasiswa harus isu yang genuine. Ya. Kalau dia kemudian orang ini, kalau saya menyuarakan misalnya, mohon maaf, misalnya anti pemerintah, publik sudah bisa menyatakan anti pemerintah, ya. Siapapun sudah bisa. Nah, apa yang tidak bisa disuarakan oleh publik misalnya? Tadi saya adalah bagaimana mendorong mereka untuk bisa menangkap aspirasi publik itu. Ya. Jadi kalau sekarang mahasiswa malah kemudian menjadi bagian yang sama dengan publik, dengan partai politik, dengan partai politik, saya kira dia kemudian grade-nya tidak sama dengan mahasiswa zaman sebelumnya. Katakanlah misalnya tahun 98 dan sebelumnya gitu. Jadi memang akhirnya perlu langkah-langkah dan visi yang baik dari mahasiswa untuk melihat dinamika sendiri. Jangan sampai nanti yang pesta siapa, yang makannya siapa, yang nyuci piring siapa. Nah, jangan sampai mahasiswa paling dapat rendahkan grade-nya adalah dia menjadi cuci piring aja. Yang makannya orang lain. Pesta dia ikut makan, tapi orang lain yang kemudian menikmati, tapi dia cuma cuci piring. Artinya maksudnya buat saya perlu langkah yang lebih holistik ya. Ya, ruang diskusi dibuka luas, kemudian cari celah yang memang belum dianggap dijadikan isu untuk pergerakan yang mereka lakukan untuk penguatan gerakan mahasiswa itu sendiri. Kalau ini beberapa waktu kemarin kan ada yang kartu kuning Jokowi kemudian dilawan sama Bang Adian tuh Prof, kalau memang suara mahasiswa itu harus terlegitimasi oleh masyarakat dengan live in, merasakan penderitaan. Itu yang kami dulu yang dilakukan 90 pertengahan ya, zaman saya 95 sampai 2000 lah ya. Yang itu yang kami lakukan, kami live in. Kami kemudian ikut misalnya jadi buruh, saya pernah tanda kutip ya, ada ngelamar normal gitu jadi buruh di Ranca Ekek itu, walaupun akhirnya ketahuan akhirnya di kick out ya, tapi kan dalam proses itu kami ngalami betul. Benar gitu Prof. Misalnya live in dengan masyarakat petani dan segala macam kami lakukan. Nah, yang disampaikan Adian tidak salah, hanya memang perlu melihatnya holistik. Memang tidak harus semua dilakukan seperti yang Adian sarankan, tapi apa yang dilakukan oleh mahasiswa harus betul-betul menjadi aspirasi publik, bukan sebaliknya, bukan publik merasa terganggu, agak repot. Hari ini misalnya ada apa sih? 11 April nggak ada apa-apa juga gitu. Betul. Artinya kami tadi lewat di Gunung Sate baik-baik aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya apa yang mau dipertaruhkan oleh gerakan mahasiswa. Sekali lagi saya bilang dia harus mampu menjadi lokomotif perubahan. Kalau dia tidak, maka opsinya cuma dua. Dia sekolah cepat selesai, setelah itu baru masuk partai politik. Kenapa? Supaya kemudian mendinamisasi sistem politik yang ada di saat ini. Nah, ini kan Prof, ada temuan juga bahwa hari ini gerakan mahasiswa itu membesar tapi ditunggangi, Prof. Ada kan kalau di media sosial itu sebetulnya mahasiswa itu tidak secara langsung ingin mendemo atau menurunkan Pak Jokowi. Tapi ketika ini ditunggangi, jadi yang munculnya itu kan lengserkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nah, memang apakah
segampang itu kah Prof untuk mahasiswa ditunggangi bahwa ini bagian dari Kalau gini, kalau zaman dulu pun ditunggangi, Ya. tapi ditunggangi oleh kepentingan publik kan. Jadi publik yang kemudian berharap apa namanya dari gerakan mahasiswa ini menemukan titik kulminasi untuk perubahan yang lebih baik kan begitu. Kalau hari ini kan memang mereka banyak dari teman-teman mahasiswa ya nggak semua mungkin ya, itu kemudian ingin dekat-dekat dengan elit, justru ingin kemudian pengen cawe-cawe sama elit. Justru sebenarnya itu yang harus, kalau jadi mahasiswa dalam perspektif saya ya harus menjaga jarak dengan elit, dengan orang yang punya kepentingan. Makanya isu yang muncul misalnya dimuncul kemarin adalah yang sampai hari ini kan itu kan lebih banyak soal menstimulasi kemarahan saja. Ujung-ujungnya kan akhirnya ingin pemerintah berganti dan sebagainya. Ya artinya memang presiden namanya mahasiswa juga harus objektif juga. Kalau ternyata memang Pak Jokowi dianggap gagal, ya tunjukkan gagal di mana, Ya. dan kemudian diproses. Dorong misalnya proses politik yang ada, misalnya melalui pemakzulan dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, ya harus saya itu juga mana yang belum, itu yang harus dikritisi betul. Misalnya tadi gimana kemudian negara bisa mendampingi atau menstimulasi ekonomi publik. Ya katakan misalnya negara, oke lah sampai mungkin 2 bulan ke depan jangan ada kenaikan harga bahan pokok misalnya kan. Itu aja kan buat publik itu menyenangkan. Hanya memang dari awal saya bilang dari awal harus perlu memang memberikan stimulasi yang positif. Jadi kalau masuk, kalau tidak lagi punya greget ya, punya visi yang nggak terlalu dalam, ya selesaikan sekolah dengan baik. Kemudian membangun negara ini dengan banyak cara, bisa lewat partai politik, masuk sistem pengusaha aja bisa jadi air dan segala macam. Di situ kemudian mendorong proses penguatan yang lebih baik begitu. Itu menurut lebih mulia ketimbang mencari-cari celah yang sebenarnya dalam bahasa saya itu pada akhirnya membebek tadi. Dia tidak leading. Gini lah, kalau selama lamanya iman ya, dalam waktu saya zaman 98 tuh, kalau kita nggak punya leading masa, minimal leading isu. Ya. Oke lah, masa banyak, tapi isunya nggak kita pegang ya nggak masalah. Tapi kalau isu sudah nggak pegang, masa juga nggak ada, ya saya kira perlu dipertimbangkan betul untuk bisa betul-betul mendalami dinamika yang ada terkait dengan politik hari ini. Ya, hari ini mungkin 11 April pamfletnya di mana-mana, demo besar, kemudian semua mahasiswa katanya tumpah ke Jakarta mau dudukin gedung DPR dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini mungkin ya justru belum ketemu justru Prof ya isu yang memang core di bawahnya itu apa? Enggak, gini, gerakan mahasiswa itu momentum, Bro. Dia harus punya momentum yang sama. Jadi kalaupun kemudian hari ini orang mau duduk DPR, duduk Istana Negara, simpel saja. Apa momentumnya? Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, saya dari awal tadi bahwa gerakan itu mahasiswa itu nggak bisa cuma ujuk-ujuk. Hari ini ribuan, besoknya pasti nggak ada. Nah, karena itu akhirnya hanya jadi tren saja. Yuk ikut, atau misalnya di beberapa dosen, di teman-teman di kampus-kampus yang lain lah ya, di Unpad juga ada beberapa mendorong mahasiswa turun ke jalan, ada. Nanti yang turun nggak dapat nilai bagus, ada. Tapi bukan karena apa? Karena kalau saya dulu misalnya izin sama dosen saya, Prof saya izin pamit, kenapa mau kemana? Saya mau berjuang. Nah, begitu enak. Memang nilainya jadi E. Ya nggak apa-apa itu resiko, kan sekarang enggak. Mau nilai A ikut demo. Nah ini yang saya kira perlu juga belum sampai pada level kesadaran masyarakat, kesadaran elit, bukan ini, kesadaran kelas yang memang secara cendekia muncul gitu. Jadi memang buat saya proses tahapan gerakan mahasiswa itu dia tidak ujuk-ujuk ya, tidak langsung kemudian besar, dia harus bertahap, dan biasanya kemudian polanya desa mengepung kota, ramai di kampung-kampung dulu, ramai di Bandung, ramai di Jogja, Medan, Makassar, ramai besar, baru pelan-pelan geser ke Jakarta. Karena itu biasanya kulminasi. Itu yang terjadi di kami waktu 98. Di Bandung ratusan ribu, bahkan ada yang bilang sampai juta karena penuh. Tapi ya setelah itu kemudian pelan-pelan bergeser ke Jakarta untuk menuntut Pak Harto turun. Dan memang turun pada akhir karena menjadi titik kulminasi bersama di situ. Nah artinya maksud saya, kalaupun itu dilakukan oleh mahasiswa, lihat isunya, lihat substansinya, kemudian bagaimana kemudian memahami gerakan politik kemahasiswaan tentunya dalam konteks politik elit. Jangan sampai tadi hanya menjadi bagian kepingan dari kepentingan elit. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Jangan juga jadi hari ini kan
ya kita juga nggak nutup mata gitu Prof, bahwa demo atau pergerakan seperti itu jadi batu loncatan untuk malah jadi nempel ya Prof ke Ya tadi saya bilang isunya bukan lagi isu soal bagaimana memperkuat isu-isu publik, tapi tadi jadi apa? Jadi dia kan kalau saya diingatkan ketika kuliah ya, dari mulai jadi aktivis tahun 95 sampai kemudian lulus, saya bilang bahwa keep distance from the political elite, keep distance for the elite, political bukan economical elite. Jadi kita jaga jarak. Kenapa kita jarak? Supaya kita lebih objektif melihat objektif bahwa hari ini yang mau jujur nggak ada yang lain seperti ini gitu. Seperti kondisi hari ini misalnya, ya sudah, berarti kan mereka harus juga lihat konteks itu. Kalau memang mereka punya temuan, misalnya ada pemimpinan politik yang dianggap nggak layak ya kalau secara demokrasi dia tidak bisa dimangzulkan. Tunggu saja dari 2024, kalau nggak mau jangan pilih lagi kan gitu. Ini yang saya kira perlu dipahami oleh kita sebagai insan politik yang memang paham betul dengan dinamika yang ada gitu. Dan Pak Jokowi juga sudah tegas ya mendukung 2024 14 Februari dilakukan pemilu. Jadi seharusnya udah nggak ada lagi kan ada ketakutan bahwa kalau ini nggak di demo atau nggak diturunkan ada kemungkinan isu ini akan terus digulirkan. Siapa yang menggulirkan? Betul ya. Ya kan gini loh. Yang menggulirkan itu bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya regulator. Siapa ya? Ya ada pelakunya, ada pada partai politik dan segala macam. Jadi kalaupun buat saya sebenarnya kalau pemerintah mau itu yang dilakukan adalah nggak rame-rame, tapi bikin amandemen UUD 45 langsung iya. Senyap bikin amandemen. Kan itu yang nggak terjadi. Jadi kalau beliau mau ataupun pemerintah itu mau, saya kira itu mudah saja dilakukan. Karena sekarang itu koalisi pemerintahan itu hampir 80%, 70 sekian, 60 hampir 70%, 68% lah. Minus 3 partai kan, PAN, Demokrat sama PKS. Artinya sebenarnya kalau mereka mau lakukan bisa. Apalagi misalnya kayak kemarin PAN juga mau penundaan kan. Kemudian yang menolak kan cuma 2 partai sebenarnya kan. Tapi kalau itu dilakukan menang banyak gitu. Tapi kalau itu nggak dilakukan kenapa? Karena ini kan mengkhianati publik juga. Ya kalau Pak Jokowi ingin misalnya jalan politik yang dilanjutkan itu, ya dia dorong orang-orang yang dianggap punya kemampuan itu. Kan banyak sekarang, ada Anies, ada Ganjar, ada RK, siapa lagi? Ada misalnya Pak Prabowo, ada Sandi dan sebagainya. Ya dorong mereka untuk maju dan titipkan Indonesia untuk 4 atau 5 tahun masuk tahun berikutnya. Dan politik ya begitu. Jadi menarik juga ya Prof melihat hari ini banyak isu yang muncul, kemudian juga banyak pergerakan yang muncul, tapi kembali lagi ternyata tidak dalam tanda kutip tidak se-urgent itu ya Prof, tidak ya urgensinya nggak ada. Iya. Saya di unjuk rasa hari ini saya berkali-kali saya kan minta teman-teman untuk memonitor ya sebenarnya sejauh mana sih efeknya. Ya nggak ada. Di Makassar memang terjadi misalnya pembakaran, tapi kan karakter musuh Makassar kan bakar terus ya, bakar bentrok dan segala macam. Kemudian di Bandung puluhan aja tadi kan di gedung sate. Kemudian misalnya kita ambil di Jakarta juga senyap lah, artinya ada tapi hanya keliling Jakarta, dia tidak dalam posisi misalnya menduduk tempat. Kan rencana Istana Negara kan bergeser ke DPR. Kemudian di mana lagi di Bogor juga begitu. Jadi di Cirebon dan sebagainya, saya kira pergerakannya masih dalam konteks Undang-Undang 9 tahun 98. Hak untuk kemudian berpendapat dibolehkan selama kemudian itu tidak mengganggu keterlibatan kepentingan publik dan sebagainya. Jadi buat saya nggak apa-apa, tapi tadi jangan kemudian memastikan seolah-olah ada urgensi yang luar biasa. Ya buat saya harus ada ukuran. Sebagai ini insan akademik kan kita yuk bareng-bareng, maksudnya siapa Indra atau teman-teman yang lain duduk bareng, apa sih urgensinya kita lihat. Kalau ternyata memang ada darurat politik gitu misalnya yang memang susah untuk dilakukan, seperti kayak di hari ini misalnya ada di Sri Lanka ya, atau misalnya di Bangladesh hari ini yang lagi rame-rame itu kan Sri Lanka yang sekarang pemberitaan besar-besaran kan. Karena apa? Karena negara sudah gagal. Utang negara dengan cadangan devisa negara itu minus. Artinya apa? Itu yang kemudian harus dikritisi. Nah kalau hari ini kan saya kira situasi Indonesia baik-baik saja. Bahwa ada dinamika iya, ada kemudian
orang kemudian nggak bisa beli minyak goreng gitu kan ada ya, tapi kan kita kan nggak tiap hari makan minum apa makanan pakai minyak goreng kan. Nggak tahu kalau Indah, kalau saya sih udah mulai karena udah usia juga berkurang, betul kan. Terus kan ada beberapa solusi juga yang hari ini dikeluarkan, Iya. termasuk mungkin bantuan dan Terus ada kan udah BLT untuk minyak goreng dan sebagainya. Artinya apa? Negara respon, negara hadir di situ. Ya sudah, itu yang kemudian harus didorong terus supaya negara tidak alpa terkait dengan dinamika politik yang ada hari ini. Gitu. apakah permasalahan yang hari ini muncul juga Prof bagian dari modernisasi atau digitalisasi, bahwa seolah-olah hal yang hari ini muncul tuh besar gitu Prof? Ini aja analoginya, Dra. Saya punya teman ya, itu kan kalau di sosial media heboh, mewah, glamor. Kondisi nyatanya nggak seperti yang itu kok. Hal yang sama juga ketika bicara soal isu yang kemudian berkembang kan seolah-olah besar rame. Kondisi realnya kan nggak juga. Artinya begini loh, kita menganggap bahwa sosial media adalah dunia lainnya, dunia yang memang mau nggak mau kita akan metaverse saja, mau tidak mau akan kita ikuti, akan kita jalani dan sebagainya. Tapi kan real life-nya kan juga kita harus lihat. Jadi kalau isu yang berkembang di sosial media ya nggak apa-apa selama itu menjadi stimulasi untuk perbaikan negara, perbaikan kebijakan, upaya untuk mendorong proses politik yang lebih baik dan sebagainya. Buat itu nggak ada masalah. Jadi kalau kemudian didorong untuk hal yang sifatnya kemudian melakukan fitnah, hoax dan sebagainya, itu yang harus dilawan kan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu dinamika politik yang kondusif seperti itu. Nah, terakhir Prof, karena memang hari ini katakan sudah final 2024, pemilu pasti akan dilaksanakan. Melihat itu, prediksi Prof ke depan apakah akan muncul nama baru ataukah nama-nama lama yang akan hadir, ataukah ada hal yang lain yang akan muncul di 2024? Ya, kalau soal 2024 akan ada pemilu, saya sudah lama yakin kan, karena diyakinkan sama banyak pihak kan. Tapi begini, kalau prediksi saya kira ada harapan Pak Jokowi kan ingin, sekali lagi yang saya tangkap ya, ingin kemudian legasinya dilanjutkan. Jadi dia tidak ingin berhenti, misalnya katakanlah beliau sudah bangun Papua, ingin Papua dilanjutkan dengan membagi lima provinsi ya, 5 DOB, daerah otonomi baru. Itu adalah salah satu stimulasi beliau. Yang kedua misalnya soal infrastruktur ingin dilanjutkan. 2023 ini kita nanti bisa jalan dari Bandung ya ke Aceh itu via tol. Udah Tol nyambung. Jadi dan mungkin itu kan juga salah satu gambaran bahwa berarti berikutnya nanti tol itu adalah atau jalan bagus ya. Di samping tol misalnya ada jalan kereta. Kalau saya lihat, kalau kita mengikuti jalur dari Bakauheni itu kan ada sisi jalan yang sebelahnya agak luas. Itu sebenarnya bayangan saya mungkin juga akan dibangun rel kereta yang akan nyambung sampai ke Banda Aceh. Baik juga nanti di pulau-pulau lain ya. Kita pindah ke ibu kota baru, kemudian kita pindah ada provinsi yang mau kita bangun dan sebagainya. Jadi saya kira prediksi saya adalah akan ada calon yang akan melanjutkan legasi politik dari Pak Jokowi. Siapa? Saya kira masih dinamis ya. Tapi kan kalau melihat survei kan orangnya itu aja kan. Ada Pak Prabowo, ada Anies, ada Ganjar, ada siapa lagi, ada RK gitu dan sebagainya. Nah kalau di provinsi di Jawa Barat kurang lebih ya kalau RK akan dianggap sudah tidak akan mencalonkan diri lagi, maka akan muncul calon baru. Nah calon baru itu bisa menjadi harapan baru buat warga Jawa Barat. Siapanya, ada beberapa nama yang misalnya menguat, misalnya ada Deddy Mulyadi, ada kemudian misalnya ada perempuan atau ada Desi Ratnasari dan sebagainya. Nah di kota Bandung sendiri kan ada Payana, ada yang memang mungkin Payana akan menyaksikan sampai 2023 September. Setelah itu akan fokus kemudian pemenangan di 2024. Saya kira beliau layak untuk kemudian diberikan kesempatan juga untuk kemudian maju lagi di 2024 ke depan di pilkada Kota Bandung. Oke, menarik beberapa obrolan hari ini dengan Prof Muradi terkait dengan kondisi keamanan, kemudian juga beberapa kondisi tentang pergerakan mahasiswa hari ini yang memang cukup menarik juga untuk diamati. Ada juga banyak pengetahuan baru ternyata
berkaitan dengan kondisi yang hari ini ada. Terakhir mungkin Prof closing statement untuk penonton ke depan berkaitan dengan kondisi politik atau harapan-harapan apa yang akan muncul ke depan terkait dengan kondisi politik yang hari ini. Ya, demokrasi kan bertahap ya, Pak. Di demokrasi itu ya kita harus juga punya kesabaran ya. Hari ini misalnya kita punya presiden yang akan 2 periode 2024 fokus pada pembangunan infrastruktur, itu harus dianggap sebagai berkah. Kita berharap di 2024 akan ada orang yang melanjutkan supaya Indonesia bisa bersaing di level nasional gitu, level internasional dan level regional dan internasional. Yang kedua, ya politik itu nggak boleh pakai perasaan terlalu dalam ya. Jadi seringkali kemudian politik ya harus kemudian bisa melihatnya dalam konteks objektif. Jadi kalaupun kemudian ke depan nanti ada yang dianggap misalnya lebih agamis, lebih nyaman karena etnis, suku dan sebagainya, itu pelan-pelan harus dikikis. Kenapa? Karena membangun Indonesia itu harus membangun Indonesia dalam konteks keseluruhan. Jadi bukan etnis tertentu, bukan agama tertentu, tapi sesuatu yang kemudian dianggap mewakili semua entitas kebangsaan. Nah, entitas keindonesiaan itu tidak lagi mengenal basis terlalu dalam untuk etnik dan agama. Bahwa etnik agama ada di kepala kita, di belakang kita, iya, tapi membangun Indonesia adalah dia harus kemudian menjadikan Indonesia sebagai membangun Indonesia sebagai satu kesatuan dan membangun manusia itu sebagai satu keseluruhan seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Sehat selalu, dilancarkan apa yang sedang dikerjakan Prof. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Politika Literasi dengan beberapa pembicara yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.